Organ reproduksi ruminansia dan hormon ruminansia. Sistem reproduksi ruminansia terdiri dari banyak organ, jantan maupun betina. Organ reproduksi ruminansia jantan terdiri dari testis, skrotum, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, kelenjar Cowper, prostat, vesicula seminalis, uretra, dan juga penis. Sedangkan organ reproduksi ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, vagina, vestibula, vulva, dan juga klitoris. Organ reproduksi ruminansia jantan yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi utama pada ternak jantan, seperti halnya ovarium pada ternak betina. Testis sebagai organ reproduksi primer karena berfungsi menghasilkan sel gamet jantan. Kedua ada skrotum. Fungsi utama skrotum adalah untuk memberikan testis suatu lingkungan nyaman yang memiliki suhu 1 sampai dengan 8 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Selanjutnya ada epididymis. Fungsi pokok epididymis adalah alat transport, pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan epididymis. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Lalu ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris merupakan kelenjar yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Lalu ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menetralisasikan lingkungan uretra dan melumasi uretra, serta bagian vagina. Lalu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat memiliki fungsi sebagai tempat memproduksinya seminal plasma. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis merupakan organ yang ditemukan di pangkal kantung kemih, memiliki dinding yang tebal, berbentuk seperti piramid, yang ujungnya menunjukkan ke arah posterior. Lalu ada uretra. Uretra adalah saluran tunggal yang memanjang dari persimpangan ampula ke ujung penis. Nah, uretra dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pelvis, uretra, dan bagian penis. Selanjutnya ada penis. Penis tersusun atas jaringan otot, jaringan erektil, dan jaringan ikat. Penis pada ternak ruminansia berbentuk bulat sampai bulat panjang. Penis dibagi atas 3 bagian, yaitu gland, badan, dan akar penis. Lalu organ ruminansia betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ternak ruminansia betina pada umumnya berbentuk oval, besar kira-kira sebesar biji kacang tanah. Ovarium berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk ternak ruminansia betina berbentuk tabung yang berkelok-kelok. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan bagian terakhir yaitu disebut isthmus. Lalu ada uterus. Uterus terdiri dari 2 bagian korpus. Satu korpus, kornua, serta cervix uterus. Uterus memiliki fungsi yaitu sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lalu ada cervix. Struktur cervix ternak ruminansia betina. Cervix memiliki dinding yang sangat tebal, terletak di ujung uterus dan di ujung vagina. Pada cervix terdapat banyak lendir yang dihasilkan oleh sel-sel dalam mukosa. Lendir tersebut yang berfungsi membantu jalannya spermatozoa. Lalu ada vagina. Vagina adalah organ terdepan dalam sistem reproduksi ruminansia betina. Fungsi dari vagina adalah meningkatkan aktivitas sel-sel sehingga kadar estriol meningkat. Nah, selanjutnya ada hormon sapi betina. Hormon adalah substansi kimia yang memiliki fungsi sebagai pembawa pesan antara satu kelompok sel dengan kelompok sel lain. Nah, substansi hormon bekerja secara spesifik, jadi hanya sel yang mempunyai reseptor yang bisa menerima pesan tersebut. Yang pertama ada sel gonadotropin releasing hormone, yaitu GnRH. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi LH dan FSH. Lalu ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi follicle de Graaff atau folikel yang matang. Nah, selanjutnya ada luteinizing hormone, yaitu LH. Fungsi dari LH merubah morfologi dari ovarium, namun berbeda dengan FSH. LH menstimulasi terbentuknya korpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. Selanjutnya ada estrogen. Produksi estrogen seperti halnya hormon lain juga saling terikat satu sama lain. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahinya. Lalu ada progesteron. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Pada sapi betina, organ yang menghasilkan hormon ini adalah korpus luteum. Lalu saja ada prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghasilkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghasilkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronasi estrus. Nah, selanjutnya ada oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai milk letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk.
Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari materi organ reproduksi ruminansia dan juga hormon reproduksi ruminansia betina. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Ternak unggas. Yang pertama adalah sistem reproduksi pada ternak unggas jantan. Pada ternak unggas jantan terdapat beberapa organ reproduksi yang terdiri dari yang pertama ada sepasang testis, yang kedua ada epididymis yang keberadaannya itu melekat pada testis, yang ketiga ada vas deferens, dan yang keempat ada papilla. Testis sendiri merupakan organ reproduksi yang berbentuk oval seperti kacang dengan warna pucat kekuningan. Testis memiliki fungsi sebagai organ penghasil sel sperma dan juga hormon reproduksi pada ternak unggas jantan. Selanjutnya ada organ epididymis yang keberadaannya itu melekat pada testis. Epididymis memiliki fungsi sebagai tempat maturasi spermatozoa, tempat penyimpanan sementara sperma, serta sebagai saluran transportasi sperma. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens merupakan organ yang berbentuk saluran yang melekat dari testis hingga ke papilla. Vas deferens sendiri memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara spermatozoa dan tempat transportasi sperma pada saat diejakulasikan. Selanjutnya yaitu papilla. Sebenarnya pada ternak unggas, alat kopulasi pada unggas itu tidak mengalami perkembangan atau rudimenter, yang mana pada ayam itu berupa papilla dan pada itik itu berupa spiral panjang yang disebut dengan palus. Papilla sendiri itu berfungsi sebagai alat organ kopulasi pada ternak unggas jantan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ternak unggas betina. Pada ternak unggas betina terdiri dari beberapa organ reproduksi, yaitu yang pertama ada ovarium, yang kedua ada oviduk yang terdiri dari infundibulum, magnum, isthmus, lalu selanjutnya ada uterus, vagina, dan juga kloaka. Ovarium adalah organ reproduksi primer pada ternak betina yang berfungsi sebagai penghasil sel telur dan juga hormon reproduksi pada ternak unggas betina. Ovarium letaknya berada di dekat ginjal dan juga berada di antara rongga-rongga dada. Selanjutnya ada oviduk. Oviduk terdiri dari infundibulum, magnum, dan juga isthmus. Infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulasi dan juga fertilasi, sedangkan magnum berfungsi sebagai tempat terjadinya sekresi albumen atau sel putih telur, serta isthmus yang berfungsi untuk membentuk membran sel kulit telur. Organ selanjutnya adalah uterus, yang mana di dalam uterus, telur akan mengalami proses pembentukan. Telur akan mendapatkan karawang keras yang terbentuk dari garam-garam kalsium. Uterus akan menjadi tempat sementara telur dan akan dikeluarkan apabila telur sudah dalam bentuk yang sempurna. Pada bagian akhir dari oviduk terdapat vagina, yang berfungsi sebagai tempat sebutir telur setelah dari uterus. Sedangkan kloaka merupakan bagian ujung oviduk yang berfungsi sebagai tempat keluarnya telur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang siklus reproduksi ternak unggas jantan yang dimulai ketika ternak menerima rangsangan yang dapat berupa pendengaran, penglihatan, penciuman, dan juga perabaan. Rangsangan tersebut kemudian akan diteruskan ke hipotalamus. Setelah diterima oleh hipotalamus akan mengeluarkan atau mengekspresikan hormon GnRH yang berfungsi untuk merangsang hipofisa dan juga kemudian akan dilanjutkan kepada adenohipofisa yang selanjutnya adenohipofisa akan menghasilkan atau mengekspresikan hormon FSH dan juga LH yang dimana FSH akan menstimulus sel-sel Toldi dan juga tubulus seminiferus. Sel-sel Toldi berfungsi menghasilkan nutrisi untuk sperma, sedangkan tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Sedangkan pada bagian LH akan menstimulus sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang akan digunakan pada proses pembentukan sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis. Lalu selanjutnya ada siklus reproduksi pada unggas betina. Sama dengan unggas jantan, pada unggas betina itu akan menerima rangsangan yang kemudian akan diterima oleh hipotalamus. Lalu hipotalamus akan mengekspresikan GnRH lalu menuju ke hipofisa. Namun pada ternak unggas betina,
Hipofisa terdiri dari adenohipofisa dan juga neurohipofisa, yang mana pada adenohipofisa akan menstimulus hormon FSH, LH, dan juga LTH. Pada hormon FSH akan menstimulus ovarium untuk mengekspresikan hormon progesteron dan juga estrogen. Estrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, sedangkan progesteron berfungsi untuk menjaga saluran telur tetap berfungsi normal. Selanjutnya, adenosina juga menghasilkan hormon LTH yang berfungsi untuk menciptakan sifat mengeram pada ayam. Kemudian juga terdapat hormon LH yang akan berfungsi dalam ovulasi ataupun pelepasan yolk. Sedangkan pada bagian neurohipofisa akan mengekspresikan hormon oksitosin yang berfungsi pada proses pengeluaran telur. Sekian penjelasan tentang acara 1. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Gametogenesis adalah suatu proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamet hingga menjadi gamet yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada jantan disebut dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di tubuh seminiferus yang terletak di testis. Spermatogenesis meliputi 3 fase. Fase pertama meliputi spermatogenesis, yaitu spermatogonium membelah secara mitosis, menghasilkan generasi sel baru yang nantinya akan menghasilkan spermatosit primer. Fase kedua meliputi meiosis 1, yaitu spermatosit primer mengalami 2 kali pembelahan secara berurutan dengan mereduksi sampai setengah jumlah kromosom dan jumlah DNA per sel, menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami meiosis 2, menghasilkan spermatid. Fase ketiga meliputi spermiogenesis, yaitu spermatid mengalami proses sitodiferensiasi menghasilkan spermatozoa. Selanjutnya itu oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium. Oogenesis dimulai dengan pembentukan oogonium yang bersifat diploid, kemudian membelah secara mitosis dan berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis, menghasilkan sel oosit sekunder dan badan polar. Pada pembelahan meiosis yang kedua, yaitu oosit sekunder akan membelah menjadi 2 sel, yaitu ootit yang kemudian matang dan menjadi ovum serta badan polar sekunder. Pembelahan meiosis pertama menghasilkan sebuah sel besar, yaitu oosit sekunder dan badan polar yang lebih kecil. Pembelahan meiosis kedua menghasilkan ovum dan badan polar kecil jika sel sperma menembus oosit sekunder. Setelah meiosis selesai dan badan polar kedua memisah dari ovum, nukleus saploid sperma dan ovum akan menyatu dalam proses fertilisasi. Selanjutnya yaitu morfologi sel gamet jantan atau sperma. Sperma itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kepala, badan, dan ekor. Kepala terdiri dari akrosom, nukleus, dan sentriol. Akrosom ini menghasilkan enzim hyaluridase yang berfungsi untuk menembus ovum pada bagian corona radiata. Sedangkan enzim akrosim berfungsi membantu sperma dalam menembus zona pellucida. Selanjutnya, nukleus berfungsi mengatur aktivitas pada sperma, dan sentriol berfungsi sebagai penghubung antara bagian kepala dengan badan sperma. Bagian badan sperma terdiri dari mitokondria yang berfungsi untuk respirasi sel dan penghasil energi untuk membantu agar ekor dapat bergerak. Selanjutnya ada ekor sebagai alat penggerak untuk membantu sperma menembus ovum. Pada sperma ini secara keseluruhan dilindungi oleh membran plasma. Selanjutnya adalah sel gamet betina atau ovum. Yang pertama ada corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan terluar dari oosit yang berfungsi untuk tempat transport nutrisi. Selanjutnya ada zona pellucida. Zona pellucida itu merupakan lapisan glikoprotein yang mengelilingi membran plasma ovum mamalia yang berfungsi mencegah masuknya sperma tambahan ke ovula. Selanjutnya ada membran vitellin yang merupakan membran yang berfungsi untuk menyeleksi sperma, yaitu memisahkan kepala dengan ekor. Fungsi lain dari membran vitellin adalah untuk difusi dan pengangkutan aktif. Selanjutnya ada sitoplasma, adalah cairan yang berisi sebagian besar air untuk mempertahankan bentuk sel dan nutrisi pada ovum sendiri. Selanjutnya ada nukleus yang merupakan bagian sel dari ovum yang mempunyai fungsi sebagai tempat aktivitas sel dan pembawa materi genetik dan informasi-informasi yang diperlukan untuk karakteristik individu baru. Uji kualitas semen secara makroskopis meliputi uji volume, warna, bau, kekentalan, dan pH semen. Volume semen segar sapi itu sekitar 2-5 mili, sedangkan warna semen normal yaitu kekuningan.
Bau yang normal pada semen yaitu bau amiskas. Dan pH yang normal pada semen yaitu sekitar 6,8 sampai 7,2. Selanjutnya, uji kualitas semen secara mikroskopis, yaitu meliputi uji motilitas, konsentrasi, mortalitas, dan abnormalitas. Motilitas merupakan ukuran kesanggupan spermatozoa untuk membuahi sel telur. Motilitas yang baik yaitu antara 60-80%. Abnormalitas merupakan keadaan di mana spermatozoa mengalami kecacatan pada salah satu atau seluruh bagian tubuh spermatozoa. Selanjutnya, konsentrasi spermatozoa atau kandungan spermatozoa dalam setiap mililiter semen menentukan jumlah betina yang dapat diinseminasi menggunakan semen tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada acara 2 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan praktikum acara ketiga mengenai seleksi ternak dan sinkronisasi birahi, yaitu yang pertama, praktikan dapat mengetahui kriteria apa saja yang digunakan dalam penyeleksian baik pada ternak jantan maupun ternak betina. Tujuan yang kedua yaitu praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada sinkronisasi yang baik dan yang benar. Materi pertama mengenai seleksi ternak. Seleksi ternak diartikan sebagai memperkenankan sekelompok ternak menjadi penurun dari generasi berikutnya dan menghilangkan kesempatan kelompok lain untuk memperoleh hal yang sama. Tujuan dari seleksi ternak yaitu untuk meningkatkan produktivitas ternak melalui perbaikan mutu pada bibit, sehingga dengan adanya seleksi ternak diharapkan memiliki sifat yang diharapkan untuk dipelihara. Materi selanjutnya mengenai sinkronisasi. Sinkronisasi birahi merupakan salah satu usaha untuk mensinkronkan kondisi ternak berada dalam keadaan birahi. Tujuan sinkronisasi untuk menyamarakan siklus birahi ternak dan untuk mendapatkan fase proestrus. Sinkronisasi birahi ini membantu dalam meningkatkan efisiensi reproduksi dan produktivitas pada ternak. Selanjutnya yaitu macam-macam sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu menggunakan produk prostaglandin, merupakan sinkronisasi dengan cara melarutkan korpus luteum. Yang kedua yaitu menggunakan produk CIDR, memiliki tujuan untuk meningkatkan kadar hormon progesteron dalam darah sehingga dapat digunakan untuk estrus karena CIDR dapat meningkatkan kecepatan perkembangan folikel dan meningkatkan diameter folikel dominan. Sekian penjelasan materi acara 3 tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penampungan semen dan juga proses pembuatan semen beku. Yang pertama itu ada penampungan semen. Di sini ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada tabung ebonit, kemudian ada spuit, kemudian juga ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu air dan meratakan lubricating gel, serta juga ada air panas untuk menyesuaikan kondisi vagina pada ternak yang sesungguhnya. Kemudian pada penampungan semen ternak kami sendiri itu menggunakan vagina buatan. Langkah yang dilakukan itu yang pertama itu melakukan handling pada ternak jantan dan juga betina. Kemudian setelah itu mengamati tingkah laku ternak, seperti jantan melakukan mounting, liking, dan juga jaw dropping. Kemudian setelah itu pejantan penisnya akan mulai ereksi, dan setelah itu saat hendak menampung, handling dilakukan pada propetium dan kemudian diarahkan pada vagina buatan. Kemudian untuk penampungan semen sendiri pada ayam itu dilakukan dengan cara merangsang dari ayam tersebut, dengan cara itu memijatkan badannya menjulur ke arah kloaka. Kemudian pertanda bahwa ayam telah terangsang itu dengan ditandai bulu ekornya terangkat. Nah, setelah saat itu siapkan tabung untuk menampung, kemudian dipijat lagi ayamnya sampai ejakulasi. Dan selanjutnya itu ada proses pembuatan semen beku. Yang pertama ini ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu seperti alat komputer analisis sperma, fotometer, water bath, inkubator, dan juga tempat sterilisasi. Untuk proses pembuatan semen beku sendiri itu terdapat 3 tahapan, yaitu quality control 1 atau
pre-processing. Kemudian ada quality control 2, pemeriksaan before freezing, dan yang terakhir itu quality control 3 atau post thawing motility. Untuk quality control 1 itu seperti memasukkan semen yang ditampung ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat. Kemudian dilakukan evaluasi secara makroskopis dan mikroskopis. Kemudian setelah semen yang memenuhi syarat akan dilanjut ke tahap yang selanjutnya, yaitu pencampuran dengan pengencer A. Kemudian disimpan di water bath lagi dengan suhu 37 derajat. Nah, setelah itu semen dimasukkan ke dalam cool top dan mengalami penyesuaian suhu selama 4 jam. Setelah 4 jam dilakukan pencampuran dengan pengencer B dan diambil sampel untuk dilakukan pengujian tahap selanjutnya, yaitu quality control 2. Nah, pada quality control 2 ini, pemeriksaan before freezing, dilakukan evaluasi semen juga secara mikroskopis dengan komputer analisis sperma. Kemudian semen yang memenuhi syarat akan dilanjut ke proses filing dan juga sealing. Kemudian dilanjut dengan peletakan straw ke dalam papan hitung dan memasukkan straw ke dalam mesin freezing dengan suhu minus 110 sampai minus 120 derajat selama 9 menit. Setelah itu dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi nitrogen cair. Selanjutnya itu ada quality control 3 atau post thawing motility. Ini dilakukan dengan thawing menggunakan air hangat selama 30 detik dengan suhu 37 derajat dan dilakukan pemeriksaan secara mikroskopis. Kemudian semen yang memenuhi syarat akan dimasukkan kembali ke dalam kontainer dan untuk siap didistribusikan. Kemudian juga ada larutan stock solution. Ini merupakan larutan pengencer yang ditambahkan pada semen ternak jantan yang ditampung sebelumnya. Jenisnya sendiri ada 2, yaitu alami dan buatan. Untuk yang alami itu seperti air kelapa dan juga telur. Kemudian yang buatan ini yaitu pembuatan larutan stock solution yang bahannya seperti ada asam sitrat, fruktosa, tris, dan lain-lain. Fungsi dari stock solution ini sebagai nutrisi sperma yang ditambahkan kepada stock solution. Dan juga memperpanjang masa hidup sperma, menambah volume semen, dan juga sebagai buffer. Sekian dan terima kasih. Tujuan dari acara 5 yaitu yang pertama, praktikan dapat mengetahui manfaat dari inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Lalu yang kedua, praktikan dapat mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pada inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan yang baik dan benar. Terdapat 5 pembahasan pada acara 5. Yang pertama yaitu perkawinan alami. Perkawinan alami merupakan perkawinan di mana pejantan memasukkan sperma secara langsung ke ternak betina tanpa perantara alat bantu. Dengan tujuan, peternak tidak perlu memeriksa gejala birahi pada ternak betina, hanya cukup mengandalkan tingkah laku dari ternak itu tersendiri. Lalu yang kedua yaitu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau IB merupakan teknik untuk memasukkan semen yang sudah dicairkan dan telah diproses ke dalam saluran reproduksi betina yang sedang birahi dengan bantuan inseminator gun agar terjadi kebuntingan pada ternak, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu genetik, meningkatkan nilai produk dari ternak sendiri, serta menghindari perkawinan sedara. Lalu yang ketiga yaitu ada deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan perubahan secara fisiologis pada hewan di mana ternak betina secara alami menerima kehadiran pejantan untuk melakukan perkawinan, dengan tujuan yaitu untuk mengetahui apakah ternak tersebut mengalami kebuntingan atau tidak. Lalu yang keempat yaitu ada indikator keberhasilan perkawinan, merupakan ukuran penilaian terbaik dalam keberhasilan inseminasi buatan yang dapat dicapai dari jumlah betina yang bunting pada IB pertama, dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dari spermatozoa. Lalu yang terakhir yaitu ada deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan tujuan untuk mengevaluasi keberhasilan dari IB dan dapat meminimalisir terjadinya keguguran pada ternak, dengan tujuan untuk menentukan status kebuntingan dengan ketepatan 100%, menentukan kebuntingan sedini mungkin, serta dapat menentukan usia kebuntingan sedini mungkin dan menghindari keguguran dalam kebuntingan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.